Hamba berdoa dalam nama Yesus. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang turun atas hidup kami. Buat kami menangkap akan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ubah kami dan jangan lewatkan satupun di antara kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, Amen. Ada satu kejadian yang membuat saya belajar lagi. Betapa pentingnya setiap kita itu jalan bersama dengan Roh Kudus. Saudara, kekristenan itu sangat real. Anda harus belajar ikut hari demi hari, belajar dipimpin Roh Tuhan. Karena ada hari di mana yang engkau pelajari itu akan dibawa dalam sebuah keadaan yang ternyata sangat menentukan di dalam kehidupan Anda dan saya. Yang membuat berbeda adalah antara orang yang terlatih dengan baik dan dengan orang yang tidak terlatih dengan baik di dalam menghadapi akan sebuah situasi. Saya mau ajak mari kita lihat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 25 sebelum saya nanti cerita apa yang baru saja terjadi. Matius 25, lihat mulai ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 25:14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi dan menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya
Uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan apa saudara? Gertak gigi. Kita akan bicara soal kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika saya membaca ayat ini, saya melihat 3 tingkatan atau 3 tahapan dalam kehidupan kita dengan Tuhan, berkaitan dengan kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tahap pertama yang ada pada ketiga orang ini adalah tahap ketika mereka sama-sama sebagai pelayan dari seorang tuan. Tidak jelas bagaimanakah ranking mereka. Kelihatannya mereka sama-sama pelayan dalam sebuah ranking yang sama atau level yang sama. Saya yakin juga karena levelnya sama, maka mereka mendapatkan gaji yang sama. Mereka terima salary yang sama. Tetapi nanti begitu Anda membaca level kedua, maka sangat jelas sekali bahwa di level pertama itulah level di mana si tuan itu mengeksplor atau menggali semua potensi yang ada pada hamba-hambanya itu. Karena nanti pada bagian kedua, mulai muncul bahwa kesanggupan mereka, ability mereka, ternyata berbeda-beda. Jadi artinya di tahap pertama, mereka bertiga punya salary yang sama, dapatkan gaji yang sama, upah yang sama. Tapi tanpa mereka sadar, itulah waktu di mana mereka dididik, dan tuannya ingin menggali yang terbaik yang ada pada mereka. Nah, masa pendidikan seperti inilah yang sebetulnya tidak banyak disadari oleh orang percaya. Mereka segera ingin menikmati stage yang kedua, bahkan yang ketiga, sambil tanpa sadar mengabaikan akan level yang pertama. Di level ini, ada banyak hal yang tidak enak harus dilewati. Ada banyak pendidikan yang harus dilewati. Ada banyak hal lain. Dan itu menciptakan sebuah sikap hati yang berbeda dari satu orang Kristen kepada orang Kristen berikutnya. Dan sikap hati inilah yang sebenarnya akan menentukan sampai seberapa potensi di dalam kita akan dapat tergali dengan baik dan dimunculkan. Bahkan sebenarnya sikap hati kita akan menentukan seberapa sebenarnya kelak Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada kita. Ada banyak orang yang tidak pernah mau dididik dengan baik. Tidak pernah mau diajar, tidak pernah mau dibawa Tuhan dalam sebuah perjalanan iman, karena seringkali itu menyakitkan buah dagingnya. Dia begitu gampang menyerah dengan keadaan. Dia memanipulasi keadaan, membuat mudah semuanya, karena dia pikir itu bukan hal yang penting. Tapi saya mau berkata buat saudara, yang kelak menentukan apakah Anda terima 5, 2, atau 1 adalah pada fase pendidikan itu sedang dijalankan. Dan bahkan hari depanmu sebetulnya ditentukan seberapa engkau mau dididik oleh Tuhan. Saya baru mengalami sebuah peristiwa yang tidak langsung saya alami. Tetapi bagaimanapun ini mencelikkan mata rohani sebenarnya. Bahwa betapa pentingnya jadi orang percaya yang terdidik oleh Tuhan. Yang bereaksi dengan sangat cepat dan tidak menunggu. Ada sebuah level di mana Anda tidak bisa konseling dengan siapapun. Karena kalau Anda melakukannya, mungkin artinya saudara sedang terlambat. Saudara, kami baru selesai dengan acara di Bali. Memang tidak dibuka untuk umum sehingga tidak mungkin
undang semua orang. Hotelnya kecil sekali. Di samping tentu karena lebaran, kamar di Bali jadi penuh, padat. Dan kita memang bicara seperti raker lah. Kita ingin tanya Tuhan dan menentukan ke depan itu arahnya mau kemana. Hari pertama jalan semuanya oke. Hanya saya masih ingat kami, anak-anak kami junior itu dikumpulkan. Dan kemudian diberi warning. Dalam doa kami Tuhan berkata, berikan mereka peringatan. Karena mereka diincar iblis. Nah banyak orang berkata, kok bisa Pak? Ya memang, kan kerjaan iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi bagian kita cuma waspada, kita beritahu. Waktu diberitahu, semua baik-baik, semua serius. Tidak ada yang cengengesan. Tapi saya yakin mereka tidak ngerti seberapa serius ancaman itu. Hari berikutnya, kami selesai session, peserta itu dibagi dalam beberapa belas bis. Dan kemudian kami bawa mereka, suruh mereka pergi ke berbagai tempat untuk bagi gelang, memberitakan kabar baik, mendoakan orang, pokoknya dan juga peperangan rohani. Nah, pada waktu doa terakhir itu, yang mimpin Pak Daniel, saya duduk di depan, saya menghadap ke peserta yang hadir. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Sampai istilahnya orang Jawa, saya kucek-kucek mata saya berkali-kali. Karena saya melihat pemandangan cukup mengerikan. Saya lihat 3 mayat di depan, saudara. Membujur kaku 3 mayat di depan. Begitu saya lihat seperti itu. Roh saya mengatakan harus dibuat sesuatu. Tapi otak mengatakan, ini penglihatan, atau orang Jawa berkata, atau ketok-ketokan. Yang mana? Kalau saudara tidak terdidik dengan baik, Anda tidak akan bisa bereaksi dengan cepat. Yang engkau cari apa? Engkau cari konseling hamba Tuhan. Nah, saya harus konseling sama siapa? Itu sangat cepat sekali pemandangannya. Dan kemudian refleks saya bilang, Tuhan aku batalkan dalam nama Yesus. Saya bilang dalam nama Yesus, roh maut aku patahkan kuasamu. Engkau tidak berhak, engkau tidak boleh ambil nyawa siapapun. Saya buat peperangan rohani sendirian. Orang lain tidak saya beritahu. Seketika karena itu refleks, detik yang sama, Tuhan berkata, buat nah. Sudah acara selesai. Peserta dibagi dalam sekian bis, mereka harus bagi gelang. Ajaib dalam waktu singkat 30.000 kira-kira habis. Bahkan masuk orang lokal. Anak-anak junior ini disuruh doa sendiri. Dan di warning lagi. Doa yang serius. Karena ini usia mereka semua sekarang mulai remaja. Ini usia pancaroba, saudara. Ini usia nggak jelas ini. Kata Bill Wilson, ini manusia paling aneh itu remaja, nggak jelas semuanya. Jadi walaupun mereka rohani, tapi secara usia ini problem. Diberi warning, diomongi, doa jangan cepat-cepat, sungguh-sungguh saling mendoakan. Tanya kehendak Tuhan apa? Semua bilang oke, beres, kami sudah mengerti dan sebagainya dan sebagainya. Nah kami hamba-hamba Tuhan doa sendiri. Hari itu kami saling mendoakan. Tanya Tuhan apa yang Tuhan mau. Lalu kemudian aneh. Roh Kudus itu mendorong kami mendoakan anak-anak ini. Jadi mulailah kami mendoakan anak-anak ini. Dan Ibu ini ngomong begini. Saya kok ngerasa Samuel diincar setan ya. Wah lah bapaknya Samuel kan yang saudara. Dia ngomong Samuel. Doa serius saudara, perangi. Karena saya tadinya sudah lihat penglihatan begitu. Kami doa sungguh-sungguh, kita minta Tuhan yang intervensi. Kita buat peperangan rohani. Tidak kita biarkan begitu saja. Nah, ada 2 kejadian. Kejadian pertama itu setelah doa itulah mereka naik lift. Beberapa. Nggak tahulah saudara, mainan apa di dalam. Liftnya itu berhenti sendiri. Gelak. Dan macet di tengah-tengah. Panik. Saya diberitahu. Anak-anak kejebak lift. Siapa saja, sebutin namanya, semua. Di dalamnya ada Sam, ada Sasa. Kejebak lift.
Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya buat? Lagi tengah-tengah doa nih. Belum sampai apa-apa, ada jawaban. Sudah beres. Dikeluarkan mereka. Keluar. Lucu sekali. Tapi nggak lucu sebetulnya. Itu mengerikan. Udah, lewat satu. Saya pikir apa ini ya? Hati masih berkata gini. Tetap waspada. Sembayang terus Tuhan. Aku minta cover-Mu atas anak-anak ini. Semuanya. Begitu kami hampir selesai berdoa, dikabari lagi. Ada yang lebih serem dari lift. Anda tahu? Rupanya mereka lebih cepat selesai doanya. Terus mereka berkata gini, kan sudah selesai doa kita. Mari ke pantai. Ke Kuta, saudara. Jadi ke Kuta mereka berenang. Awalnya katanya ombaknya biasa, nggak gede kok. Jadi mereka berenang aja, masih dalam batas yang diizinkan oleh penjaga pantainya. Tapi kemudian di sebuah titik, tiba-tiba kata mereka, itu ombak bisa datang 4 meter. Dan waktu kena 4 meter itu, kegulung, saudara. Ngerinya itu yang atas gulung ke bawah, di bawah ada arus, narik ke tengah. Dan semua kegulung. Tapi yang lucu, semua kemudian kepelanting ke pantai, cuma Sam yang tidak. Kegulung, keseret ke tengah. Nggak tahu berapa menit, semua yang sudah ke pantai, tiba-tiba diabsen. Sudah komplit belum? Kok Sam nggak ada? Dicari, tinggal nongol kepala kecil di ujung sana di tengah. Diteriakin, nggak bisa nyaut. Ternyata kakinya sudah kram dan sudah nggak punya tenaga lagi. Itu dibanting berkali-kali, banting, digulung, diseret berkali-kali katanya. Lalu Joshua lari, coba tolongin, pegangin tangannya, kegulung juga. Dua itu kegulung, lepas tangan sebentar, pegangan lagi, kegulung lagi. Satu lagi lari ke sana, ditolong, kegulung tiga-tiganya. Itu mereka berkata itu ngeri sekali. Itu ombak 4 meter. Begitu nongol sedikit dihajar ombak lagi, masuk lagi, keseret lagi. Hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan sih. Saya nggak tahu bagaimana mereka gandeng tangan, mereka terobos itu. Sampai kemudian selamat dan geletak sudah tidak kuat, habis tenaganya. Kami diberitahu setelah semuanya selesai. Saya lihat utuh, tidak ada hidung yang hilang dan sebagainya. Jadi saya pikir semuanya baik. Sampai kemudian makin hari, makin saat kita diberitahu betapa ngerinya peristiwa siang hari itu. Dan Tuhan ingatkan saya, nak, kamu sudah lihat kan 3 mayat. Saya bilang, Tuhan, hidup itu kalau bukan dipegang oleh Tuhan, habis, saudara. Terlalu banyak alasan yang membuat kita tidak akan bisa melanjutkan kehidupan kita. Dan itulah saat dimana sebetulnya di masa persiapan kita, di masa pelatihan kita dengan Tuhan, itulah saat yang paling ajaib sebenarnya buat kita dididik oleh Tuhan. Dan didikan itu jangan pernah dianggap ringan. Lalu saya bilang, Tuhan, apa maumu dengan semuanya ini? Dan Tuhan hanya berkata pada saya, kamu tenang, nak. Aku akan didik anak itu. Memang sejak detik itu berubah. Sedikit bersyukur saya, dia cinta bapaknya rupanya. Karena dia ngomong gini, aku ini cuma mikir satu itu, sudah gak kuat gitu ya. Nenek, aku ada apa-apa istilahnya. Papiku gimana ya? Wah, lumayan, saudara. Minimal anak mikir no bapak ya toh? Ada banyak anak nggak peduli bapak loh. Tapi minimal ini anak mikir no bapak. Tapi itu nggak cukup buat saya. Saya ingin dia berubah. Saya ingin dia ikut Tuhan dengan radikal.
Saya ingin dia berbuah. Saya ingin dia jadi anak yang rohani. Dan Tuhan berkata, serahkan ke aku, nak. Cuma peristiwa itu benar-benar kayak mukul hatinya luar biasa. Anda yang berdoa buat keluargamu yang belum radikal dengan Tuhan, percayalah ada waktunya dia akan berbuat sesuatu. Saudara, akhirnya selesai acara semua, everything is just fine. Kami nambah 2 hari. Saya pikirnya mau istirahat. Tapi tetap banyak meeting lah. Ada Bill Wilson di Bali. Saya ketemu ngobrol dengan dia dan sebagainya. Malam terakhir di Bali sebelum besoknya kami pulang. Dan besok juga dia harus terbang ke KL. Dan kemudian lanjut tadi pagi terbang ke Pyongyang dengan beberapa teman, dengan Pak Yance, dengan Pak Hengki. Saya yakin mereka sudah tiba di Pyongyang hari ini. Malam itu saya mau ajak dia makan, dia nggak mau. Dia ngotot, dia berkata begini, aku mau ketemu Macu. Macu itu panggilan dia untuk Ibu Nani. Aku minta didoakan Macu. Aku harus didoakan Macu. Nah nggak ada yang nganterin, aku naik taksi dah. Karena kami hotelnya pisah. Dia nekat naik taksi ini, saudara. Nah, singkat cerita, akhirnya malam dia pulang, dia masuk ke kamar saya, dia ngobrol dengan saya. Dan dia berkata gini, Papi, aku dapat pesan Tuhan dari Macu. Lewat Macu. Pesannya apa? Ya Tuhan ngomong, Tuhan izinkan ini untuk mendidik aku, Pi. Supaya aku lebih serius dengan Tuhan. Dan tidak main-main dengan hidupku. Bagus, aku bilang. Tapi yang kedua lebih menegangkan katanya. Apa? Aku dapat perintah Tuhan. Besok aku kan sampai di Malaysia. Aku nginep semalam di Malaysia. Aku harus minimal bawa 1 jiwa yang belum kenal Tuhan sama sekali. Dan aku harus baptis dia. Tidak boleh orang lain. Aku yang harus kerjakan. Tapi aku harus belajar sama Ko Hengki. Tuhan bilang aku harus belajar sama dia. Tapi aku yang harus nginjil sendiri. Dan sampai baptis. Wah. Saya di hati ngomong gini, opo iso nang modelmu kaya ngono kok nginjil sampai baptis. Saya pikir nggak mungkin lah, nggak mungkin. Ya toh, kan terus terang ini tim yang berangkat ke Malaysia ya, gelangi orang peperangan rohani, tapi kan nggak sampai nginjil dan baptis orang kan juga nggak. Sebetulnya tim Iran pulang itu menetapkan standar lebih tinggi. Sejak itu semua tim yang berangkat obsesinya harus baptis orang. Dan terjadi memang di India, di Cina terjadi ya. Saya nggak tahu yang tim yang lain. Tapi yang 2 negara ini terjadi memang. Sampai level seperti itu. Nah waktu sebelum berangkat ini teman-teman bergurau. Kita masa kalah sama tim Iran, kata Pak Hengki. Pokoknya aku mau baptis orang di Korea Utara. Saya bilang, harus, aku bilang. Kalau sampai gagal, nyanyi kalian di depan. Lagu sekolah minggu. Aku anak raja, engkau anak raja. Karena cah cilik berarti. Wah harus semangat nih saudara. Kalau mereka, saya bilang kalau Tuhan buka jalan mereka berani, bisa ini. Tapi nek anak ini suruh sendirian, enggak lah. Karena semua tim yang selama ini ke Malaysia setahu saya, enggak ada yang bawa orang satu one on one nginjil terima Yesus di jalan. Ini bukan di gereja bersaksi loh saudara. Di jalan, terus sampai baptis. Nah sekarang perintahnya, dia ngomong gini, Tuhan ngomong gini. 1 orang minimal, kamu injili, kenal dengan Tuhan, sampai dibaptis. Lalu Tuhan itu baik, nanti pangkatmu aku naikkan. Dalam kerajaan Tuhan itu ada kepangkatan. Nanti pangkatmu aku naikkan. Gimana bicaranya, Pi? Aku mau nih, naik pangkatku ini aku mau. Tapi aku nggak berani. Ya dalam hati sudah kuduga. Tapi saya bilang, tapi ini pesan Tuhan toh, iya. Kalau Tuhan perintah, kamu harus percaya. Tuhan akan memberikan kesanggupan. Ya katanya. Aku harus didoakan Papi juga. Jadi malam yang berangkat tuh Pak Kenny yang dari Jakarta, anaknya Bu Ribka Hedi yang gede, dan Sam berangkat dari Bali. Yang lain ada yang berangkat dari Surabaya, dan ada yang berangkat dari Solo kalau tidak salah.
ketemu kumpul di KL. Sudah saudara tak doakan, saya bilang besok lu mesti bangun 3:30 nak. Jam 4 harus dari hotel, karena pesawatmu jam 6 pagi. Jam 4 kamu dari hotel, terbang langsung ke KL. Ya, 3:30 wekernya bunyi, saya kebangun, saya cuma Sam, bangun. Ya Bi, bangun. Terus saya hilang lagi, tidur lagi, dia sudah berangkat. Semangat katanya, berangkat dengan semangat tinggi. Dia bilang, tiap kali dia berkata gini, Bi doain ya, supaya tetap ada unity dalam tim ini. Gue kok ngerti unity barang toh? Oh ya ngerti. Udah saudara, berangkat. Dia berangkat, saya sekian jam kemudian pulang ke Semarang. Dan dia sore sudah ngabari saya. Dia berkata gini, waduh Bi, ini hotelnya kok di tengah hutan begini di Malaysia. Tidak ada restoran, di kamar juga nggak ada air minum, nggak ada apa-apa. Ini hotelnya pertapa ini. Nah kamu kok sambil di situ nggak tahu ini, pokoknya aku nurut aja. Gimana dapat jiwa Pi kalau isinya pohon sama batu begini? Pegawai hotel cuma 1 pegawai hotelnya. Mau tak ajak ngomong sudah pergi kerjain yang lain. Nggak ada pegawainya, cuma 1. Dan akhirnya saya bilang, sana ke kota dulu, cari makan dulu sana. Pertama ke kota nggak ada hasil. Ngantah. Pokoknya kan Tuhan ngomongnya kamu belajar dari Pak Hengki. Nah Pak Hengkinya belum datang. Sudah sekarang gini, kamu balik ke hotel, tidur dulu. Nunggu Pak Hengki pulang, nanti ajak dia jalan lagi. Kira-kira agak malam jam 7-an, datanglah rombongan yang lain. Dia cerita, terus berangkat. Yang berangkat yang saya tahu Pak Hengki, Pak Yance, Sam dan Hedi. Berempat. Yang lain ditugaskan tidur dengan nyenyak dan baik-baik. Jadi akhirnya pada waktu itu mereka berangkat. Mereka bilang, aku doain ya Bi, aku harus menyelesaikan tugasku ini. Aku harus bisa selesaikan tugasku. Apa yang kemudian terjadi? Sekian menit kemudian dia bilang, puji Tuhan Bi, dapat 1 perempuan, sudah agak tua. Aku injili, dia mau terima Tuhan. Sudah aku baptis, aku percaya, karena nggak ada kolam di situ. Dia cuma membawa botol begitu, percaya, aku baptis. Saya bilang, oke. Dia bilang, tapi harus 1 lagi, Pi. Bagus, lanjutkan, saya bilang. Sampai malam teler, nggak ketemu, entah bagaimana yang terjadi. Ini mau balik hotel, Pi, ini sudah teler semua, besok. Tapi kan kamu sudah dapat 1 kan? Lumayan lah, ya, tapi aku kepingin lagi katanya. Gampang, sopir taksinya, oh ya betul, sopir taksinya. Diinjili. Sopir taksinya mau terima Tuhan. Baptis kalian, dipercayai. Darurat saudara, ambil air dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan sudah cukup bahagia nggak ya dengan aku? Cuma dapat 2. Bayangin saudara. Yang lain 0, dia bilang 2 itu, Tuhan cukup bahagia nggak dengan aku? Tadi pagi, dia sampai di airport lagi. Doain ya Bi, ini kita sudah berhasil kasih gelang ke beberapa orang Korea Utara yang mau pulang ke negaranya. Sampai di pesawat, Bibi lagi. Pramugari-pramugarinya sudah kita gelangi semua dengan gelang api. Terus saya beritahu, itu kamu injili aja orang Korea Utara dalam pesawat, gak bisa kabur. Duduk di sebelahnya, ajak kenalan, omongi, beritakan nama Yesus. Oke, nanti semua tim aku beritahu, nginjil kepada mereka. Dari anak yang cengengesan, harus kelewat, digulung-gulung, digarami dengan air laut, bisa ngubah. Pertanyaannya, apakah Anda perlu digulung-gulung dan diulet-ulet sama air laut? Harusnya tidak perlu. Tapi inilah proses step pertama, pendidikan. Semua potensinya dikeluarkan. Saya melihat anak saya ini pendidikan. Saya belum pernah lihat itu. Dia nginjil ke orang, dia baptis orang, tidak pernah. Tapi sebuah titik Tuhan berkata, cukup nak. Harus kau keluarkan semua yang di dalammu. Dieksplor. Dan betapa Tuhan ingin semua yang dalam hidup kita, potensi kita, semua dikeluarkan dan digali. Kalau Anda menanggapi dengan baik,
dan tidak dengan kepahitan, Anda akan mengembangkan dirimu itu luar biasa karena Tuhan. Tapi kalau engkau menanggapi pendidikan Tuhan dengan kepahitan, sakit hati, seperti orang yang punya talenta cuma satu ini, yang tergali di dalam saudara, tidak akan pernah maksimal. Orang ini bersama dengan dua hamba yang lain, dididik oleh tuan yang sama. Tapi yang dua tidak pernah marah dengan tuannya. Yang satu ini marah. Dia berkata, dia kejam orang ini. Memeras tenaga kami. Dan dia menyimpulkan tuannya tuan yang kejam. Dan dia diperlakukan dengan tidak adil sama sekali. Saudara, kalau sikap kita seperti itu, Anda tidak akan pernah terdidik dengan baik. Sebab didikan Tuhan itu harusnya diresponi dengan kerendahan hati, bukan dengan marah dan kesombongan. Ada orang yang tidak bisa ditegur sama sekali. Kalau diomongi kesalahannya berontak. Pembelaan dirinya keluar. Lama-lama orang segan bicara dengan Anda tentang kebenaran. Di saat seperti itulah engkau akan dibiarkan. Di hari di mana orang membiarkan saudara, hari itu Anda countdown, hitungan mundur sebetulnya. Dan semuanya akan selesai. Karena kecongkaan, kesombongan mendahului kejatuhan. Saudara, tapi inilah kejadiannya. Banyak orang bahkan tidak pernah bisa mau jujur dengan dirinya sendiri. Didikan Tuhan itu menuntut kejujuran akan keberadaan kita. Jujur apa adanya, yang di dalam itu apa. Tapi ini ternyata bagi banyak orang adalah problem yang sulit sekali. Saya beri contoh misalnya seperti Naaman. Mengapa Naaman ketika diperintahkan mandi di sungai Yordan 7 kali, dia marah? Mengapa dia berkata, dia membandingkan bersihnya Yordan dengan sungai-sungai di Damsyik? Mengapa dia marah hanya disuruh mandi 7 kali? Beberapa orang sangat terjebak dengan perkataan Naaman. Dan berkata, oh ya, Yordan memang kotor. Saudara, sekotor-kotornya sungai pada zaman itu jauh lebih bersih dengan sungai kita pada hari ini. Jadi sebetulnya itu alasan yang dibuat-buat. Mengapa dia marah suruh mandi? Sederhana. Sebab jenderal hebat ini, dengan pakaian jenderalnya yang gemerlapan, itu menutupi kusta yang membusukkan dagingnya di dalamnya. Kalau dia mandi di negaranya sendiri, dia bisa halangi orang dari melihat dia mandi. Tapi hari itu dia mandi di sungai di negara orang lain. Apa kata orang dia pikir ketika dia harus buka bajunya? Apa kata anak buahnya ketika dia harus buka bajunya dan kelihatan busuk dagingnya? Sebetulnya yang dia mau tutupi adalah gengsinya. Dan berapa banyak orang Kristen sebetulnya hidup dikendalikan oleh gengsinya, bukan oleh apa yang Tuhan katakan. Sehingga pada waktu kita harus melepaskan harga diri kita, kita berjuang mati-matian dengan berkata, tidak. Beberapa orang memang cukup cerdas untuk mencari berbagai alasan demi pembenaran dirinya. Tapi toh cerdas apapun Anda, mencoba menutupi kenyataan hidupmu dan hatimu, justru itu akan merugikan dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Kalau ada orang memberikan nasihat kepadamu karena kasih, biarkan kau merasakan kasihnya. Dan kau harus kalahkan ego dan harga dirimu. Karena jika orang-orang yang karena cinta memberikan nasihat kepadamu,
dan engkau tolak terus, dan engkau bisa bantah terus, yang ujungnya mengatakan aku benar dan kamu salah. Suatu hari mereka akan diam, dan hari di mana mereka diam, tidak lagi ada nasihat yang benar masuk di hidup saudara. Ketika hamba ini belajar dididik oleh Tuhan yang sama, yang dua tidak masalah, yang satu kepahitan. Dan kepahitan itulah yang membuat potensinya tidak berkembang. Terbukti diberi satu, dia simpan, tidak dikembangkan. Dia seperti berkata, kamu Tuhan yang kejam, gua yang kerja, engkau yang nikmati. Tapi kalau betul dia Tuhan yang kejam, kenapa yang dua tidak bereaksi yang sama? Sebab yang dua tidak ada masalah dengan yang di sini. Yang satu punya masalah dengan hatinya sendiri. Saya masih ingat ketika saya SMP, saya pernah cerita berulang-ulang bahasa Inggris saya parah. Nilainya 3 dan 4, 3 dan 4, saudara. Saya mencoba belajar yang gak bisa, ngeles gak punya duit. Lalu apa yang saya buat? Mendadak, saya menjadi orang yang sangat Indonesia sekali. Satu hari guru bahasa Inggris saya masuk, dia berkata good morning. Semua jawabnya good morning. Walaupun pelan saya ngomong selamat pagi. Teman saya tanya, kenapa lu ngomongnya selamat pagi? Kita hidup di Indonesia, bukan di negara barat, kenapa harus good morning? Maksudmu apa? Kita harus seperti Sumpah Pemuda, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Terus mereka tanya, nah kamu ulangan terakhir kemarin bahasa Indonesia entuk piro? 5,8. Oh doa itu saudara. Bukan karena nasionalisme, nah. Itu cuma topeng saya. Yang realnya di dalam saya berkata, saya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi gengsi saya melarang saya untuk mengatakan itu. Saya tutupi dengan yang lain. Toh tidak ada gunanya. Bahasa itu jadi berkat dalam hidup saya sekian tahun kemudian sampai dengan hari ini. Apakah ada sesuatu di dalammu yang harus dibereskan? Yang menciptakan sebuah topeng-topeng yang mengerikan. Biarkan kau belajar dididik, saudara. Daud dididik dengan Tuhan sangat bagus. Di masa mudanya, dia mengembalakan kambing domba ayahnya. Dia seringkali harus menghadapi beruang dan singa. Itu pelatihannya. Tiba-tiba investasi Tuhan berikan dalam hidupnya. Apa investasinya? Goliat. Karena sejak dia bisa penggal kepala Goliat, namanya melambung ke seluruh negeri. Tidak ada kepahitan dengan masa lalunya. Orang kedua namanya Yusuf. Dia anak dari istri kesayangan Yakub. Sejak kecil dia harus kerja di bawah anak-anak gundeknya Yakub. Dan mereka jahat-jahat itu. Tapi tidak ada kepahitan. Itu proses pendidikannya. Sampai kemudian kapan investasi Tuhan jalan? Waktu mulai dimasukkan sumur, dimasukkan rumah Potifar, dan penjara Firaun. Tetap pangkatnya sama, komandan. Komandan pembantu dan komandan narapidana. Tetap komandan. Mengapa? Sebab tidak ada kepahitan. Tahu dari mana, Pak? Ketika dia punya anak pertama, dia beri nama Manasye. Yang artinya, I don't remember. Dia mengatakan, aku sudah tidak ingat-ingat lagi. Kepahitan, kesulisanku
di masa yang lalu. Berapa banyak di antara kita hidup dengan ikatan kepahitan masa lampau. Biarkan Tuhan putuskan semua ikatan itu. Anda jalan sebagai orang yang merdeka. Amen, saudara. Fase pertama adalah fase pendidikan. Dan kemudian masuk fase kedua, fase investasi. Di sini bukan berarti ada orang memberi Anda uang. Tidak berarti begitu. Bisa jadi Anda diberi uang masih di pendidikan. Tapi di investasi ini hidupmu kelihatan sekali. Kalau Anda pengusaha kelihatan. Wis, orang ini maju berkembang. Anda seorang guru kelihatan. Wih, talentanya keluar. Dia ngajar anak ngerti. Dia didik anak dengan baik. Kalau Anda seorang manajer, orang berkata, wow, leadership-nya kelihatan sekali nih orang naik. Itu saat dimana itu sudah melewati pendidikan, Tuhan memberikan investasinya. Kalau Anda seorang hamba Tuhan, sama orang melihat ada sesuatu di dalamnya yang orang lain tidak punya. Ada sesuatu yang distinktif, yang sangat khusus ada di dalamnya. Dan disitulah kelihatan orang yang berkembang dalam masa pendidikan dengan baik, dia akan growing, semuanya tumbuh. Tapi mereka yang kepahitan akan terus muter dengan hatinya. Dan apapun yang Tuhan percayakan tidak bisa berkembang lagi dengan maksimal. Anda bisa ngerti itu? Dan sekian tahun ketika dia diberi talenta oleh tuannya, ada masanya tuannya akan lihat seberapa dia kembangkan investasi tuannya atas hidupnya. Kalau Anda membaca The Message, cerita ini diberi judul The Story About Investment. Cerita tentang investasi. Tuannya taruh investasi dalam hidupnya. Begitu kepahitan tidak ada, dia berkembang. Dan minimal akan double. Saudara, hari-hari ini saya rindu melihat investasi Tuhan masuk dalam hidupmu. Dan dalam waktu singkat Anda akan lihat semua didabelkan Tuhan. Dan begitu engkau selesaikan yang kedua, apa yang terjadi? Tuannya berkata, engkau hamba yang baik, engkau hamba yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Kalau Anda baca The Message, dia berkata, mulai sekarang engkau menjadi partnerku. Dari hamba yang digaji, sampai kemudian dimodali, dinaikkan tuannya, jadi partnernya. Anda tahu artinya partner? Yesus berkata, engkau akan duduk memerintah bersama dengan aku. Itu yang terjadi dalam sidang di Yerusalem. Ketika rasul-rasul bersidang, mereka mengatakan adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Itu yang dibuat, yang dikatakan oleh Paulus ketika dia berkata, kami rekan sekerja Allah. Partner. Bukan lagi Anda adalah orang yang terima gaji sama dengan yang lain. Tapi engkau naik jadi orang yang terima investasinya Tuhan. Dan begitu engkau kembangkan semua dengan baik, dari investasi ini, engkau diangkat jadi partnernya Tuhan. Tuhan sediakan yang the best buat anak-anaknya. Tuhan sediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Jangan ada apapun yang kau punya, engkau sembunyikan. Yang punya, Anda lihat gambar ini. Tiga-tiganya happy sekali ketika tuannya berkata, duit, duit, duit. Tidak ada orang tidak happy ketika ada orang berkata, gua mau bagi duit. Oh, semua happy. Sariawan berat yang membuat Anda nggak senyum pun hilang sakitnya. Wah, ngakak, saudara. Betul. Karena apa? Tuannya bilang, sing, 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 sing. Duit. Langsung, wow.
Ada yang rohani. Ada yang terharu menangis. Ada yang ngiler. Ada yang pilek. Masing-masing. Tapi begitu ternyata diberinya berbeda. Lihat wajahnya saudara. Nyebelin. Sebel dengan tuannya. Anda yang mana? Oh jelas bukan yang ini Pak. Puji Tuhan. Jangan sampai ada. Karena kalau ada yang model begini. Agak mengerikan saudara. Mukanya begini. Aku cuma korban. Yang salah dia. Dia yang salah. Gue enggak. Janda yang punya minyak 1 buli-buli kecil itu. Elisa berkata, kamu pinjam, kamu minta bejana dari tetanggamu dan jangan terlalu sedikit. Kata meminta atau meminjam itu artinya juga konsultasi. Anda tahu Anda harus belajar, kita semua harus belajar. Konsultasilah dengan orang yang lebih maju, cara mikirnya berkembang. Tapi itu hanya terjadi kalau Anda punya hati yang mau terbuka dan diajari. Tapi kalau engkau nggak mau diajari, nggak bisa. Beberapa orang terlalu congkak untuk belajar dari orang lain. Diam-diam mengkopi sih, tapi dia nggak pernah mau tanya asalnya. Saudara, ada cerita menarik sekali. Ini karena anak lagi di Korea Utara. Setahun entah berapa kali pemerintah Korea Utara itu parade militer. Sekian juta orang suruh baris, saudara. Parade militer. Nanti ada waktunya di mana rudal nuklir mereka dipamerkan. Diangkat begini. Semua memberi hormat. Kim Jong-un ketawa-ketawa. Hebat. Dari engkongnya, bapaknya dia. Sama-sama begonya. Ketawa-ketawa begini. Lalu orang mengatakan begini. Ini yang goblok siapa? Yang goblok itu rakyatnya. Sebab tidak mungkin senjata nuklir itu dibuka di alam begini. Itu ada silonya dengan pendingin-pendinginnya. Saudara. Itu kalau sedikit kepanasan, makdung, selesai. Tapi mereka berkata, inilah nuklir kami. Mereka bilang mercon itu kira-kira dalamnya. Ngerti gak saudara? Orang dibodohin begitu. Dia itu coba mau buat yang orang lain buat. Tapi gak pernah belajar dalamnya. Kalau Anda ini seorang, yang tadi pagi saya cerita, Anda misalnya buka warung kecil. Tiba-tiba temanmu atau saudaramu itu baru buka mall. Terus hari itu anakmu suruh jaga warung. Yang punya mall ngomong datang nyamperin Anda berkata, keponaan, kamu jangan begini dong kerjanya. Kalau kamu buka begini gak ada orang datang ke warungmu. Terus diajari. Nah Anda melihat anakmu diajari, sebetulnya engkau butuh. Tapi gengsimu berkata, jangan sampai aku direndahkan. Terus Anda bisi anakmu. Jangan ikut-ikut orang lain. Kita harus jadi diri sendiri. Katanya benar toh saudara? Tapi sebetulnya Anda mau berkata kepada anakmu, awal dewi warungan aja. Jangan pernah sampai mencapai punya mall. Ngerti ya? Kelihatannya baik toh. Jangan ikut orang lain. Tapi itu artinya Anda tidak mau belajar dari orang lain. Dari mana munculnya itu? Minder. Anda mungkin adalah seorang akuntan di sebuah perusahaan. Tiba-tiba bosmu panggilkan akuntan publik terkenal di dunia. Dan ketika periksa hasil kerjaanmu, memberikan masukan kepada tim Anda. Jangan begini mbak, cara kerjanya. Nanti kamu dianggap ngambil duit ini. Kok bisa pak? Diajari begini. Yang lain berkata, wah bener ya. Kenapa kita kok sampai dituduh ambil uang? Ternyata kita salah pembukuannya. Tapi orang sombong berkata, kita kan punya cara sendiri ya. Pembukuan kita kan khusus. Khusus bodole saudara. Karena tidak pernah mau belajar. Ngerti gak? Kita mencoba mengangkat diri kita, derajat kita
begitu rupa hanya karena pride, hanya karena kesombongan. Buka hati, belajar. Nanti kita lagi atur waktu. Kita lagi atur waktu untuk bisa belajar. Saya mau panggil beberapa orang yang bisa coaching bisnis Anda step by step. Saya kira akan jadi berkat luar biasa. Belajar supaya engkau jadi besar, saudara. Kalau enggak bisa. Nggak bisa. Saya masih ingat awal-awal saya belajar nyembah Tuhan. Tahun-tahun di mana saya datang ke Benihin, ke Amerika loh. Setahun bisa 2-3 kali. Tiap kali saya nyembah di sana, hadirat Tuhan luar biasa. Saya nggak bisa main musik. Saya bilang Pak Buripka, mainnya tuh gini loh, bisa begini. Ya dia bingung. Bisa begini itu piye? Nggak tahu saya. Satu hari saya bilang gini, lu ikut saya ke Amerika. Dia ikut berangkat dengan rombongan itu. Dia duduk di KKR-nya Benihin. Lihat pemain keyboardnya yang sampai sekarang masih main buat Benihin. Dia baru bisa ngerti, oh seperti ini. Orang lain hari ini mencoba nyanyikan lagu yang sama. Nggak dapat ininya. Sebab dia tidak pernah belajar dalamnya. Kalau Anda ingin berkembang, tidak ada cara lain. Anda mesti belajar sampai ke dalam-dalamnya. Nanti lihat hidupmu akan luar biasa. Saudara, minggu depan, saya mau pakai untuk minggu healing kesembuhan. Dari mulai pagi jam 7 dan jam kebaktian jam 5 sore. Dari awal saya akan pimpin penyembahan sendiri. Anda yang punya teman, saudara, tetangga yang sakit bawa, saudara. Dari awal kita akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saya minta Dorki persiapkan minyak pengurapan. Tahu ada orang sakit langsung diolesi dengan minyak, doakan. Tadi pagi Tuhan berkata kalau engkau percaya. Bahkan sebelum mereka sampai diduduk dengan minyak urapan yang kau oleskan, orang akan mengalami kesembuhan yang luar biasa. Kita akan bawa jiwa datang ke Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Kita harus belajar. Karena akan tiba waktunya. Anda akan ke mall, Anda ke pasar, Anda kemana lihat orang sakit. Engkau tidak akan cari hamba Tuhan. Engkau berkata, maukah engkau sembuh? Engkau doakan setempat dan akan terjadi kebangkitan. Engkau lihat jiwa yang menderita. Engkau kenali dia, engkau ajak ngomong, kenal dengan Tuhan Yesus. Ada banyak orang pergi ke bangsa-bangsa lain. Anda juga di sana sudah kenal dengan orang yang tidak kau kenal. Dan kau pimpin mereka terima Tuhan Yesus. Di Semarang Anda bicara Jawa, bisa bicara bahasa Indonesia. Dengan lebih gampang, Anda akan bawa orang ke Tuhan. Mari belajar. Jangan, Pak, saya mau mission lagi. Sekitarmu adalah ladang misi yang luar biasa. Sudah pergi, Anda tidak harus pergi lagi. Sekitarmu gantian kau jangkau buat Tuhan. Saya nggak bisa Pak kalau orang Indonesia. Itu artinya Anda mau jalan-jalan saja. Tapi hati itu harus di sini. Amen, saudara. Harus di sini, kuat. Dan Anda akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang percaya katakan amin.